Halo, mari kita bahas 4 soal tentang timbangan kimia. Nomor 1, pada suhu tinggi besi 3 hidrogen karbonat terurai menurut reaksi sebagai berikut. Ya, kita perhatikan wujud gasnya tidak seragam. Ada yang solid dan gas. Ini berarti jenis kesetimbangannya adalah kesetimbangan apa? Ya, kesetimbangan heterogen. Dalam keadaan setimbang sudah terdapat 1 mol FeHCO3, 1 mol FeO, 1 mol H2O, dan 2 mol CO. Itu sudah keadaan setimbang ya. Nah, tekanan totalnya sebesar 6 atm. Berapakah harga Kp? Ya, tetapkan kesetimbangan tekanan. Oleh karena itu, pada keadaan setimbang ini, mari kita siapkan dulu perbandingan jumlah mol di keadaan setimbang, yaitu 1 banding 1 banding 1 dan banding 2. Namun, hanya wujud gas yang akan diperhitungkan. Ya. Jadi, angka banding yang digunakan antara H2O dengan CO2 sebesar 1 banding 2. Nah, sekarang kita akan siapkan dulu tekanan parsial dari H2O dan CO2. Tekanan parsial dari H2O sama dengan angka banding yang 1 per total angka banding 3 kalikan tekanan total 6 atm. Dengan cara yang sama kita akan memperoleh tekanan parsial dari CO2. Jadi tekanan parsial H2O sebesar 2 atm dan tekanan parsial CO2 sebesar 4 atm. Lanjut, kita hitung nilai Kp-nya. Kp adalah Kp sama dengan tekanan parsial dari produk pangkat koefisien per tekanan parsial dari reaksi pangkat koefisien. Namun di sini hanya ada kedua gas pada kondisi itu ya, pada kondisi produk ya keduanya. Jadi kita hanya menghitung tekanan parsial H2O kalikan dengan tekanan parsial CO. Jangan lupa pangkat koefisiennya. Oh iya, di sini CO ya, bukan CO2. Ya, jadi gasnya karbon monoksida. Jangan lupa pangkat koefisiennya yaitu 2. Ya, masukkan tekanan parsial gas masing-masing 2 dikali 4 pangkat 2. Berapa nilai Kp-nya? Ya, nilai Kp-nya sama dengan 2 kali 16 sebesar 32. Paham ya? Lanjut ke nomor 2. Nomor 2, dalam ruang 5 liter dan tekanan total 0,4 atm. Dapat reaksi kesetimbangan dalam wujud gas seluruhnya. Maka inilah yang disebut dengan kesetimbangan homogen. Mula-mula sudah terdapat 0,2 mol gas NO dengan 0,2 mol gas O2 dan pada keadaan setimbang terdapat 0,05 mol N2O4. Hitung harga keadilan Kp. Berarti pengerjaan soal ini menuntut adanya skema MRS ya, yang biasa disebut dengan mula-mula, reaksi, dan setimbang. Volume ruang sistem 5 liter. Tekanan total 0,4 atm. Ya. Oke. Sekarang kita akan buat sistem MRS dari kesetimbangan tersebut. Seperti ini. Oh ya, jangan lupa selalu cek apakah kesetimbangan tersebut sudah setara atau belum. Kalau belum setara, setarakan dulu koefisiennya. Wujudnya seluruhnya dalam keadaan gas seluruhnya ya. Oke, MRS atau biasa yang disebut sebagai mula-mula, reaksi, dan setimbang. Kita letakkan jumlah mol mula-mula dari NO sebanyak 0,2 serta mol setimbang dari N2O4 di paling kanan bawah. Jadi kedua mol reaksi ini sudah diketahui ya, 0,2 ya.
Dan di keran timbang sudah terdapat N2O4 sebanyak 0,05. Langsung saja kita tarik ke atas, bawa ke atas 0,05 ini dan menjadi acuan bagi mol-mol zat-zat yang lain sesuai perbandingan koefisien dari zat-zat tersebut. Ya, ingat perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. 2:1 sehingga jumlah mol-mol yang bereaksi dari NO dan O2 adalah sebagai berikut. Ya, sekarang pada keran timbang kita tinggal peroleh NO sebanyak 0,2 dikurang 0,1 yaitu 0,1 dan 0,2 dikurang 0,05 dan 0,15. Jangan lupa ya untuk menghitung KC. Ya, sebelum masuk ke dalam perhitungan KC, jangan lupa menyiapkan konsentrasi dari mol zat-zat setimbang tersebut. Jadi jangan langsung kita menghitung dalam kondisi masih mol. Jadi mol dibagi volume ruang atau volume sistem. Oke? Paham ya? Nah, setelah kita siapkan konsentrasi mol zat-zat pada keran timbang itu, tentunya satuan molar atau mol per liter. Sekarang siap-siap kita akan bawa masuk ke dalam rumus KC-nya. Ya, di sini KC-nya ya sama dengan konsentrasi kanan N2O4 pangkat koefisiennya yaitu 1. Oke, kita siapkan dulu sebentar. Oke. Ya, KC sama dengan konsentrasi dari N2O4 pangkat koefisiennya yaitu 1 dibagi oleh konsentrasi NO pangkat koefisiennya yaitu 2 yang dikalikan oleh konsentrasi dari O2 pangkat koefisiennya yaitu 1. Masukkan semua angka-angka molar itu. Jangan salah masuk atau tertukar ya ketika menginput angka-angka molar tersebut. Oke. Ya. Berarti nilai KC-nya sama dengan ya seperti itu. Di bawah per terdapat 4 kali 3 dan semua 10 pangkat sudah naik ke atas. Sehingga 10.000 per 12 atau kita sederhanakan angkanya, kecilin angkanya, berapa nilai KC-nya? Ya betul, 2.500 per 3. Kita lanjutkan menghitung KP. Untuk menghitung KP, dibutuhkan tekanan parsial gas-gas. Oleh karena itu, kita siapkan dulu angka banding dari mol-mol yang sudah kita peroleh pada keran timbangnya, yaitu 0,1 banding 0,15 dan 0,05 dengan perbandingan bilangan bulat sebesar 2 banding 3 banding 1. Paham ya cara mengubahnya ya? Oke. Dengan angka banding itu kita akan memperoleh tekanan parsial dari masing-masing gas. Seperti yang sudah dikerjakan pada soal nomor 1 ya. Angka banding memiliki total angka banding 2 tambah 3 tambah 1 itu 6 dengan tekanan parsial NO 2 per 6 dikali tekanan total 0,4 atm dan begitu seterusnya. Kita peroleh tekanan parsial dari masing-masing gas. Ya. Berikut ini adalah tekanan parsial dari masing-masing gas. Oke, kalau sudah lengkap, kita akan menghitung nilai KP atau tetapan timbangan parsial gas. KP di sini adalah tekanan parsial dari N2O4, tentu pangkat koefisiennya yaitu 1, per kedua reaksi, tekanan parsial NO, pangkat koefisiennya yaitu 2, dan tekanan parsial dari O2, pangkat koefisiennya adalah 1. Masukkan angka-angka dari tekanan parsial mereka masing-masing. Hati-hati meletakkannya.
Untuk memudahkan perhitungan mungkin kita akan proses seperti berikut ini, yaitu KP sama dengan 0,2 per 3 ya, yang dibagi 0,2 berarti 0,2 per 3 dikali 1/0,2, sementara itu 0,8 per 3 kuadrat sudah diputar balik ya, dikali kebalikannya menjadi 9/0,64. Tentu ada yang bisa dicoret, habis dibagi, maka hasil akhirnya adalah nilai KP sama dengan 300/64, atau sederhanakan lagi menjadi, ya betul, 75/16. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, dalam ruang 2 liter sebanyak 5 mol gas CCl4 terurai sesuai reaksi. CCl4 gas terurai menjadi karbon solid ya, ada solid tuh ya, dan 2 klorin. Oke. Bila pada dalam timbang diperoleh 4 mol gas klorin atau CO2, tentukan besarnya A. derajat disosiasi atau alfa, Kc dan Kp pada suhu 500 Kelvin. Ini adalah jenis kesetimbangan heterogen ya. Dan ini sistemnya MRS, sebab terdapat mula-mula 5 mol dari CCl4, serta pada keadaan setimbang sudah diperoleh 4 mol gas klorin atau Cl2. Maka kita letakkan di paling kanan bawah 4 mol itu dan segera naikkan ke atas sebagai panduan. Dan perbandingan koefisien adalah perbandingan mol. Seperti biasa, 1:1:2, maka mol-mol yang bereaksi atau terurai pada karbon adalah 2, dan pada CCl4 juga adalah 2. Kita kurangi 5 dengan 2 ya. 3 mol pada keadaan setimbang CCl4 dan 2 mol karbon. Ingat, karbon di sini wujudnya solid ya, karbon atau grafit. Itu isi pensil kita. Ya, itu grafit. Nah, inilah dia yang akan kita bidik untuk menjawab soal A. Derajat disosiasi atau alfa itu adalah tingkat terurainya dari zat reaksi. Ya, jadi alfa adalah mol reaksi yang terurai atau bereaksi. Dalam skema kita menunjukkan angka 2 ya. Mol reaksi yang terurai dibagi oleh siapa? Dibagi oleh atasnya itu di dalam skema mula-mula. Itu dibagi oleh mol reaksi mula-mula atau awal. Oke. Mudah kan? Sekarang kita tinggal input dan angka-angkanya saja. Alfa sama dengan 2 ya. Per 5. Ubahlah menjadi desimal maupun persen. Selesai. Itulah derajat disosiasi dari CCl4, 0,4 atau 40%. Lanjut yang B, menghitung Kc. Untuk menghitung Kc jangan lupa kita siapkan konsentrasi dari mol-mol yang setimbang, kecuali wujud solid. Jadi abaikan wujud solid itu. Karbon kita abaikan. Masukkan data CCl4 3 mol per 2 liter. Dan Cl2 yaitu 4 mol juga per 2 liter. Masing-masing berapa molar? Untuk CCl4 itu 3/2 atau 1,5 molar. Sedangkan Cl2 atau klorin sebanyak 2 molar. Mari kita hitung Kc-nya. Di sini Kc hanya memperhatikan wujud gas ya. Secara umum Kc memperhatikan wujud gas dan aqueous, namun tidak memperhitungkan solid dan liquid. Maka konsentrasi yang akan kita masukkan di sini adalah konsentrasi dari Cl2 ya. Jangan lupa pangkat koefisiennya pangkat 2 dibagi oleh dibagi konsentrasi dari CCl4 pangkat koefisiennya 1. Kita tinggal masukkan saja ya. Masukkan 2 pangkat 2 per 1,5. Atau bisa kita balikan lagi 1,5 jadi 3/2. Jadi 4 bagi 3/2 lebih mudah ya. Hasil akhirnya adalah Kc sama dengan berapa? Ya, betul. Hasilnya adalah 8/3. Sekarang kita hitung Kp pada suhu tertentu. Di sini kita tidak perlu menyiapkan tekanan parsial. Mengapa? Karena Kp-nya diperoleh dari nilai Kc-nya. Kita sebut ini sebagai rumus jembatan. Itu menjembatani antara Kc sama Kp.
KP sama dengan KC kali dalam kurung RT pangkat delta N. Delta N itu adalah selisih koefisien antara kanan dengan kiri, ya. Jadi koefisien yang kanan itu yang wujud gas saja yang dilihat, itu Cl2. Oke. Sekali lagi, delta N adalah total koefisien kanan dikurang koefisien kiri. Hanya memperhatikan wujud gas di sini. Jadi abaikan karbon sama dengan 2 ya, milik Cl2 dikurang 1 milik CCl4. 2 kurang 1 sama dengan 1. Dalam rumusnya terdapat R, tetapan umum gas, 0,082. Masukkan data KC 8/3 kali buka kurung 0,082, jangan lupa ya sejak kelas 10. Kalikan suhu mutlak kan Kelvin kali 500. Jangan lupa pangkat delta N ya, 1. Berapa hasil akhir dari KP tersebut? (8/3) dikali 41 sama dengan 328. Menuju soal terakhir, soal nomor 4. Jika diketahui harga KC terlebih dahulu, yaitu KC sama dengan 16, tentukan KP pada suhu 27 derajat Celcius. Jadi, soal nomor 4 ini mengulang kembali soal nomor 3 bagian C. Kita tidak perlu mencari tekanan-tekanan parsial gas ya. Kita tinggal pakai rumus jembatan saja, yang menjadi jembatan antara KP dengan KC. Kita ulang lagi ya. Rumusnya yaitu KP sama dengan KC kali R kali T pangkat delta N. Oke. Untuk menghitung delta N-nya, perhatikan dulu wujud-wujudnya semua. Kalau sudah gas semua, oke. Berarti kita bisa menyiapkan delta N. Total koefisien kalian berapa? 2 tambah 1 dikurang total koefisien kiri hanya angka 2. Berarti delta N sama dengan 1. Diingatkan kembali mengenai mengenai suhu. Di sini suhunya harus suhu mutlak ya, harus Kelvin. Sehingga kita konversikan 27 derajat Celcius dengan ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian dalam rumusnya juga kita ingatkan mengenai R sejak kelas 10 stoikiometri. Ini adalah tetapan umum gas, yaitu sebesar berapa? Ya betul, 0,082. Oke, sekarang kita hitung nilai KP-nya. KP sama dengan KC-nya berapa? KC-nya adalah 16. Ya, berarti KP sama dengan 16 dikali buka kurung 0,082 dikali 300. Dipangkatkan koefisiennya, bukan koefisien ya, delta N maksudnya 1. Oke, berarti 16 dikali 24,6. Berarti hasil akhirnya berapa? Nilai KP-nya sama dengan, ya, dalam bentuk desimal saja ya, 393,6. Oke, good luck.